Ku baru baca ternyata itu DPR negara Konoha itu tunjangan berasnya 12 juta per bulan. Lo makan apa anjir? 12 juta per bulan. Wow, beras lu dari mana? Terbuat dari emas ya? Iya, terus yang lu kasih makan itu rumah lu isinya satu RT, satu RW begitu. Hah? Udah gitu ada lagi PPh 21-nya kita juga yang bayarin anjir. Babu yang satu ini ngelonjak banget ya sumpah. Kita aja yang pendapatannya cuman berapa-berapa gitu dipotong-potong terus sama PPh 21. Lu udah take home pay-nya ratusan juta nggak mau bayar pajak juga. Luar biasa kampret lu emang. Gila lo, top banget lo kampretnya. Ih, baru tahu gue. Sumpah. Bener ya. Yakin ya masyarakat Indonesia itu nggak bakalan keberatan kalau pajak dinaikin. Asalkan pajak tersebut dipakai untuk kepentingan masyarakat. Tapi saudara-saudara, apa yang terjadi di Indonesia? Rakyat dipalak pajaknya, dinaikin pajaknya untuk kepentingan para pejabat. Yang baru-baru ini terjadi di Pati itu gara-gara rakyatnya marah, pemerintah daerahnya naikin pajak nggak kira-kira, malah pejabat pusat naik gaji 3 juta per hari. Di negara-negara maju memang pajak itu tinggi ya. Contohnya di Australia, seperti di sini nih. Kalian lihat jalanan ini, meskipun ini tempatnya agak-agak di semak-semak gitu ya. Tapi lihat jalanan aja, ini sangat-sangat tertata, terawat dengan baik. Karena apa? Pajak yang ada di sini, yang mahal-mahal kita bayar di sini dipakai untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pejabat. Dari mana itu kenaikan-kenaikan gaji kalau bukan dari uang rakyat? Makanya kita dipaksa bayar pajak, naik pajak, tapi untuk membahagiakan para pejabat. Apa coba urgensinya pemerintah pusat ini menaikkan gaji para pejabat itu 3 juta per hari? Itu luka banget ya hati para pekerja-pekerja yang gajinya sangat masih di luar standar, di bawah standar banget gitu ya. Contohnya para guru-guru honorer yang menjerit-jerit, menangis-nangis karena gajinya itu sangat-sangat nggak pantas. Ya kemarin ada satu yang di ruang rapat, seorang guru honorer curhat digaji hanya 500.000 satu bulan. Kenapa ini para honorer ini tidak diberi aja minimum UMR? Kenapa meski harus digaji serendah itu? Sementara pejabatnya melenggang-lenggong, ketawa-ketiwi, minta tunjangan dinaikin terus. Pemerintahan Indonesia ini benar-benar sakit ya, benar-benar sakit. Nggak ada sedikit pun memikirkan perasaan rakyat. Nggak ada empatinya terhadap masyarakat. Bukannya menyiapkan atau menyediakan lapangan pekerjaan atau memberikan UMR yang layak untuk para pekerja di Indonesia. Supaya apa? Supaya rakyatnya sedikit makmur. Undang-undang perampasan aset para koruptor aja kagak ada gitu diperjuangkan supaya pejabat-pejabat yang korupsi asetnya disita. Nggak ada. Ya, malah koruptor yang udah jelas-jelas korupsi dibebaskan. Satu lagi mungkin kenyataan menyakitkan yang juga ingin saya sampaikan ya. Gaji pejabat negara, khususnya anggota dewan Pak, itu pajaknya ditanggung oleh negara. Betul. Ya, itu yang ini tidak fair. Karyawan swasta itu bayar pajak penghasilan. Dan ini tidak fair. Dan ini bukan dosa sekjen sekarang. Ini dosa lintas generasi. Lintas generasi. Dan Kementerian Keuangan harusnya tahu itu. Dan ini harus kita perbaiki. Ini sangat-sangat tidak adil. Sekarang siapa pekerja yang tidak dipajakin luar biasa hari ini? Dan itu sifatnya regresif. Dan kalau mau memperbaiki penerimaan negara, memperbaiki efisiensi anggaran, mulai dulu dari kepalanya. Kalau kepalanya busuk, di bawahnya juga akan bermasalah. Gue punya info nih. Mulai sekarang 2 artis ini adalah musuh rakyat. Kok bisa? Lu pikir aja nih sendiri. Tanggapan Uya Kuya yang dipintai mundur dari DPR setelah konten yang viral yang joget-joget. Terus dia beranggapan, terus dia klarifikasi depan media. Dia ngomong gini, saya kan artis, saya kan DPR. Wajar konten, kalian juga netizen konten. Ini konten. Masalahnya adalah bocah maba juga tahu. Poinnya adalah cara menempatkan diri, bos. Harusnya sebagai seorang DPR bisa menjawab dengan bijak
Pertanyaan simpel padahal. Dulu sama siapapun pas masa pemilu, kampanye ramahnya minta ampun. Masih ngemis-ngemis rakyat ya kan? Masih senyum-senyum. Sekarang ditanya rakyat marah arogan. Gimana sih? Terus yang satu ini malah kayak nantang rakyat. Malah memparodikan musik horek sama tim-timnya itu. Malah joget-joget. Eko Patrio nih. Jir. Terus ini nih tambahan nih, lagi kacau-kacaunya. DPR imbau anak muda tidak bergantung pada lowongan kerja dari pemerintah. Kalau kreatif jadilah pengusaha daripada ngomel-ngomel katanya. Menurut kalian gimana guys? Ya, kejadian di Pati kemarin itu menurut saya adalah percikan emosi masyarakat yang antara rakyat dan pemerintahnya itu ada yang hilang ya teman-teman, yaitu trust tadi ya teman-teman. Karena pajak naik, selang berapa waktu kita dengar gaji pejabat yang naik, BPJS yang mau naik. Jadi terus dari bawah itu yang diperas untuk naik-naik ya teman-teman. Saya takutnya ya, ini ekonomi lagi sulit ya, teruslah pancing. Saya takutnya ini akan jadi gelombang besar, apalagi tanggal 25 itu sudah, bahkan hari ini tuh sudah mulai bermunculan demonstrasinya teman-teman. Ini saya takutnya ya, kalau DPR seperti Uya Eko Patrio ini yang memantik kemarahan publik dan menantang publik, wah saya takutnya ini berakibat menjadi sebuah apa ya teman-teman, gelombang protes yang besar yang tidak dibayangkan oleh siapapun. Jadi janganlah dipancing-pancing terus ya teman-teman. Ini ekonomi lagi sulit ya. Ketika ekonomi sulit, gampang sekali percikan-percikan sosial itu muncul ya teman-teman, menjadi sebuah gerakan ya, karena menuntut keadilan tadi ya. Ini sih kalau Patrio malah nantang. Keren loh bapak ini, malah makin disengaja loh. Ih, kok malah makin disengaja sih pak? Not cool bro, not cool. Tapi lebih keren lagi pak kalau misalnya seluruh rakyat Indonesia itu bisa berdansa bersama bapak tanpa adanya kelaparan, tanpa adanya penyakit cacingan. Jangan lupa pak, sila kelima, kalau bapak-bapak anggota DPR itu bisa berjoget ya, semoga seluruh rakyat Indonesia juga bisa berjoget tanpa adanya kelaparan, gaji guru juga meningkat ya. Tolong pak, diperhatikan lagi rakyatnya, jangan cuma joget aja. Akibat ulah Eko Patrio, maka eksistensi PAN di parlemen di 2029 nanti akan terancam ya, dan akan digantikan oleh PSI, kekuatan baru anak muda yang cerdas. Yang pasti isu utamanya adalah untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset para koruptor, dan itu yang memang ditakutkan oleh partai-partai lain. PSI akan naik namanya dan akan menjadi tsunami politik di Indonesia di tahun 2029 nanti. Lihat saja. Tanya sekarang anggota DPR, emang nggak ada anggota DPR yang nggak konten ada? Saya tahu Anda itu seorang artis, malahan artis yang terkenal. Tapi yang harus Anda pahami, Anda itu sekarang bukan lagi sedang main film atau sedang berakting, tapi sedang mewakili masyarakat. Jadi apa yang Anda kerjakan itu harusnya mewakili masyarakat, bukan mewakili diri Anda sendiri. Ngonten itu bagus, malahan saya menyarankan semua anggota DPR mau pejabat mengonten, bikin konten. Tapi isinya bukan joget-joget, flexing dan lain-lain, tapi informasi, entah itu tentang keuangan negara, pembangunan dan lain-lain yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi sebelum Anda masuk ke ruang sidang itu, harusnya Anda sudah memahami apa yang sedang terjadi di masyarakat ini dan apa yang masyarakat inginkan. Masyarakat ini sedang tertekan loh, susah nyari kerja, susah nyari duit, apapun sekarang dipajakin. Harusnya kalau pakai logika Anda itu menjadi orang yang paling stres daripada kita, karena Anda harus memikirkan ratusan ribu orang rakyat, sementara kami paling cuman memikirkan keluarga kami sendiri. Tapi Anda mewakili berapa puluh keluarga, berapa ratus ribu keluarga yang Anda pikirkan. Apakah yang kita lihat itu mencerminkan hal tersebut? Tidak kan? Aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Memang tidak ada pelanggaran yang dilanggar, tapi etikanya. Kalau Anda mau joget-joget senang-senang ya di luar itulah. Atau kalau Anda gak mau
Ada tekanan dari masyarakat yang gak usah jadi anggota DPR, jadi artis aja senang-senang terserah kan? Kalau kita pakai logika gitu kan, Anda itu mewakili masyarakat, bukan mewakili diri Anda sendiri. Ingat ya guys, belum ada anggota dewan yang minta maaf karena buang-buang waktu untuk rapat dengan joget-joget. Dan ini malah makin menjadi-jadi agak lain ya, rakyat ditantangin ya. Kita lihat tanggal 25 Agustus gimana reaksinya. Ingat ya, ini pakai bendera dan baju partai, artinya tidak mewakili diri sendiri. Dan bareng-bareng lagi, udah direncanakan dengan seksama ini. Ingat Ya, saya bilang sih kurang cerdas ya untuk ukuran anggota DPR, dalam arti bukan kecerdasan intelektual ya. Secara emosi pun tidak cerdas ya, malah menantang rakyat yang sudah marah karena mereka joget-joget naik gaji di tengah kesengsaraan rakyat gitu. Saya bilang ya tidak cerdas secara emosional, bahkan cenderungnya menurut saya ini sudah menantang ya, bukan cenderung sih, memang menantang. Jadi buat saya sih tidak berlebihan kalau rakyat menjadi marah karena mereka sekarang, kita ini pajak, mau gaji itu kita lihat slip gaji ada potongannya ya, tapi mereka malah naik gaji di tengah efisiensi yang sangat berdampak. Efisiensi itu pada berbagai sektor yang diefisiensikan, belanjanya turun, itu secara dampak pada sektor swasta kena imbas ya teman-teman. Ada omset yang turun di sana. Jadi benar-benar agak-agak memprihatinkan kondisinya belakangan ini. Tapi mereka malah naik gaji dan tidak ada tuh efisiensi dalam konteks mereka, malah sepertinya makin naik-naik saja kesejahteraannya. Ini menurut saya sangat bikin miris ya teman-teman ya. Jadi wajar rakyat marah ya teman-teman ya. Ya, coba teman-teman tambahkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.